Iya, menurut gue udah mau habis juga nih. Nggak, maksud gue kira tadi lu tuh pengen kayak ada pemicunya gitu loh. Coy, ini ada Agak kan kasus si delman yang kudanya jatuh gitu segala macam. dia Menurut kan gue gimana sih? kemarin kan sebenarnya ngebahas pertanyaan lo aja kan soal si yang lo sempat nge-share tentang YouTube yang dia piara monyet gitu-gitu yang iya, dikasih saus lah itu gitu. sih wah. Gimana sih? Terus Iya, kenapa ya, itu bener-bener. gimana menurut lo? Sebenarnya by default hukum di Indonesia itu udah ada yang ngatur soal treatment lo ke hewan peliharaan. Tapi kita nggak ngomongin dulu hewan yang dilindungi ya. It's a different context. Kalau kita ngomongin hewan yang dilindungi terus dipelihara itu ada larangan yang lain. Cuma kalau concern yang mau dibahas kan, yang mau diobrolin kan sebenarnya kemarin soal ada dua tuh. Ada beberapa, sebenarnya ada beberapa berita yang lumayan heboh kan. Satu soal yang kemarin di-share tuh soal dia maunya dikasih saus lah, terus dikasih makanan yang dikasih bahan lain. Terus ada juga soal kucing yang sempat disiksa gitu. Nyambung sama si Epin pernah nanya juga soal kebun binatang. Sebenarnya kebun binatang itu kalau treatmentnya nggak bagus kena ke animal cruelty gitu-gitulah ya. Sebenarnya di Indonesia itu ada dasar hukum yang melindungi perlindungan terhadap hewan. Satu itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. In general ya, mau itu peliharaan lo, mau peliharaan tetangga lo, mau hewan yang lewat depan rumah lo, itu by default sebenarnya nggak boleh melakukan penganiayaan terhadap hewan. Konteksnya yang ditanya, jadi what you can do ada sebenarnya lapor ke polisi. Cuma kan in practice kita kalau ngomongin lapor ke polisi kan nggak segampang itu ya. Iya, betul. Setuju. Terus? Jadi ya paling gede ya non legal sih, saran gue ya non legal kayak lo tadi yang kata Mbak Ami kemarin campaign ya, tolong di report aja akun YouTube-nya dan lain-lain, karena KUH pidana itu penegakannya kan memang harus lewat lembaga hukum gitu. Lo nggak boleh melakukan penegakan sendiri. Jadi lo nggak boleh main hakim sendiri kalau bahasa di Indonesia. Walaupun di pasal 302 KUHP-nya mengatur mengenai larangan terhadap penistaan terhadap hewan. Tapi lo nggak boleh nih mentang-mentang lihat, wah ini kucingnya dianiaya masih Najib, terus lo rumahnya lo bakar atau lo tiba-tiba. Najib gue bakar beneran sih, Jib, kalau lo kayak gitu. Ada kucing oranye digundulin sama Najib, terus tiba-tiba Mbak Ami bawa pasukan ke rumah Najib. 800 orang pasukannya. Enggak, tapi malah jatuhnya yang dihukum malah jadi Mbak Mi ya, yang hukum orangnya kan. Iya, semuanya lebih besar itu daripada yang penganiayaan terhadap manusia nanti jatuh. Maksud gue gini loh, Ren, kayak tadi kan lo bilang paling yang bisa dilakukan misalnya lapor nih ke polisi gitu. Tapi maksud gue ketika udah lapor ke polisi, apakah semua polisi itu udah punya visi atau apa ya, kayak pemikiran yang sama, oh ya ini tuh sesuatu yang penting gitu, makanya harus diladenin, harus dilayanin, harus dianggap serius, bukan yang kayak cuman ini doang, udah sih lu baperan banget atau apa gitu loh. Maksud gue, apakah mereka akan memperlakukan ini sesuai dengan hukum yang udah ada gitu loh. Biasanya tuh yang dicari kan sebenarnya deterrence effect-nya kan. Maksudnya mungkin nggak serta-merta akan masuk ke proses yang lebih lanjut. Tapi kan sebagai manusia, by the time lo tahu lo dilaporin tuh lo punya rasa ketakutan sendiri gitu. Ya mungkin belum dilaksanakan sama polisi, tapi lo udah laporin, lo udah buat surat laporannya, lo kasih ke si pelakunya gitu. Itu tuh memberikan sedikit efek bahwa lo harus alert ya, ini udah dilaporin gitu. Kalau ternyata lo masih melakukan hal yang sama dan laporan di follow up terus-menerus, ya mungkin aja jadi a different pressure buat polisi untuk akhirnya ngejalanin laporannya. Tapi biasanya dicari tuh, yang dicari tuh itu dulu sebenarnya. Dicari itu adalah at least si pelakunya tuh aware bahwa yang dilakukan itu salah dulu. Untuk masalah nanti dilakukan penyelidikan atau enggak itu jadi ya different konteks lah, karena itu urusannya di luar kewenangan kita juga gitu. Tapi intinya diatur sudah ada dasar Iya, undang-undangnya, dasar hukumnya ada. Betul, ada KUH pidana tadi yang gue bilang. Terus ada juga peraturan pemerintah soal kesejahteraan masyarakat veteriner sama kesejahteraan hewan. Itu tuh banyak banget diatur, kayak misalnya tuh lo nggak boleh menggunakan atau memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya. Atau lo ngasih bahan-bahan tertentu yang bisa membuat hewannya sakit. Kayak lo ngasih saus kan lo arguably juga it's not keprihewanan kan gitu. Dan tujuannya juga lo untuk pleasure gitu, bukan sesuatu yang beda konteksnya kalau kita ngomongin penelitian ya, karena although ethically harus diperdebatkan. Kayak misalnya vaksin kan pasti dites di monyet dulu kan.
Tapi kan ada ethical clearance-nya, itu kan nggak sembarangan juga. Ya, Jadi maksud maksud gua gue, betul tujuannya memang bukan untuk iya, personal pleasure kan. Beda sama yang mm-mm. kemarin di share sama Mbak Ami itu kan buat personal pleasure dan Itu psikopat ya kayak gitu ya? Nah itu maksud gue, kalau lo dari awal aja udah membiarkan orang yang jahat sama hewan gitu, misalnya kayak ya itulah yang hewannya lo kasih petasan lah atau apalah, pokoknya yang jahat-jahat kayak gitu kan, itu kayak cikal bakal orang itu suatu saat bisa melakukan itu ke manusia gitu loh, maksud gue. Kayak contoh ada kucing yang digorok lah atau apalah gitu Tapi kan. gue pernah baca kayaknya memang itu kayak tanda kayak early signs gitu loh. Jadi itu tuh bisa aja suatu saat nanti dia akan melakukan itu pada manusia, itu kan bahaya gitu loh. Maksud gue, nih gue lupa deh ya, gue pernah nonton di, ya itulah serial-serial true crime yang gue suka tonton di Netflix itu. Jadi ada salah satu serial killer yang dia itu udah banyak ngebunuh lah gitu intinya. Terus dia tuh pas ditelusuri di masa lalunya, dia itu suka nyiksa hewan. Iya ya. Gitu. Jadi kayak ya itu udah nggak bisa diragukan lagi bahwa itu tuh udah ada kayak inisiasi dia bakalan jadi psikopat gitu loh in the future, kalau orang kayak gini tuh didiemin dari dulu, walaupun dia kata cuman iniin hewan, nggak cuman juga kan sebenarnya gitu. Itu sih yang kayak menurut gue ya harusnya itu dijadikan suatu hal yang serius, apalagi udah nggak normal. Berarti mungkin kalau gue jadi mikirnya gini lah, kalau misalnya itu kayak early signs of psychopathy gitu. Berarti gue mikir bahwa orang-orang ini justru harusnya nggak dihukum, tapi dites, didiagnosis, dapat proper diagnosis dia tuh sebenarnya kenapa. Karena bisa jadi, maksudnya dia punya gangguan mental gitu loh, sampai dia ngakuin kayak gitu. Iya kan? Maksudnya they get pleasure from doing it gitu loh. Ya, bisa jadi kan, maksudnya there is a possibility dia ternyata punya sakit mental yang kita nggak tahu apa dan nggak bisa jadi itu belum terdevelop gitu loh sekarang. Misalnya kayak sekarang dia melakukan itu, nanti setelah didiagnosis bisa jadi oh enggak kok nih orang baik-baik aja normal gitu, tapi beberapa tahun kemudian itu baru terdevelop gitu loh apa namanya diagnosisnya. Jadi ya itu sih sebenarnya kenapa itu tuh harus dicegah gitu loh, jangan sampai jadi terdevelop beneran. Dan kalau misalkan dia ternyata nggak terdiagnosis disorder tertentu gitu ya, itu memang dia pokoknya nggak ada masalah dengan kejiwaannya. Bisa nggak dia itu dihukum dengan undang-undang ITE, kan itu dia menyebarkan, menyiksa hewan terus divideoin terus disebarkan kan, itu kan berarti kayak menyebarluaskan atau mengajarkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkehewanan gitu, ya nggak sih? Sebenarnya kalau gue lihatnya dari gue baca peraturannya, mungkin nggak tahu ITE. Jadi videonya itu di alat bukti aja, alat bukti bahwa dia menyiksa hewan. Tapi pendakwaannya, jadi lo melanggar pasalnya itu nggak dalam UU ITE, tapi di KUH pidana soal penganiayaan terhadap hewan sama sih perlindungan kepada hewan itu di undang-undang gue sebutin tadi. Tapi nggak dalam konteks UU ITE. Jadi si videonya itu di alat bukti aja. Sebenarnya gue dan teman-teman gue sih nggak, gue pribadi kan kalau gue corporate lawyer ya, jadi gue nggak ngerjain hal-hal pidana. Tapi gue punya teman-teman yang kerja di NGO tuh sebenarnya lagi menggiatkan mengurangi penggunaan pidana penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nggak perlu dipenjara. Karena ada isu lainnya adalah penjara penuh lah, kita punya proses penjara yang nggak proper dan lain-lain. Jadi gue sih melihatnya ini harus ditindaklanjuti nih orang-orang yang secara sengaja melakukan kekerasan terhadap hewan. Tapi kalau bisa tuh tidak serta-merta di penjara. Ada bentuk sanksi lain yang mungkin bisa aja dia jadi nggak boleh punya piaraan harus dibebasin, kena denda gitu kali ya. Denda sekian ratus juta misalnya. Itu tuh lebih secara secara proses efek jerahnya lebih dapat ya. Perbincangan NGO dan para lembaga bantuan hukum melihat bahwa apalagi UIT sekarang tuh gampang dikit-dikit laporin penjara, sesuatu yang udah overwhelming aja. Kenapa hal-hal kayak gini tuh harus dikit-dikit penjara gitu, sesuatu yang dilakuin. Gue mikir maksudnya ini kan sekarang kita lagi ngomongin konsekuensi, ya kayak sifatnya kita cari penalti gitu lah kalau dari ada orang yang ngelakuin kayak gini. Tapi kan maksudnya ya kayak kalau misalnya ngomong penjara penuh lah, dimasukin penjara malah orang jadi makin nggak bener lah dan segala macam. Berarti sebenarnya yang mesti banyak dipikirin sama orang-orang sekarang tuh harusnya tindakan preventif nggak sih?
supaya kayak begini tuh jangan sampai ada orang tuh yang nggak usah ngejahatin kucing. Misalnya kayak gitu loh, itu kayak jadi hal-halnya tuh lebih ke arah preventif gitu. Edukatif dan lain-lain kan. Nah, betul sekali. Kebetulan memang saya kan dari area itu ya, sama seperti Pak Najib yang konsultan Pak Najib. Kalau saya mau guru bawakan Madang Pak Najib. Kalau dibilang Pak Najib konsultan, dia ngangguknya gimana Jib? Coba Jib. Aduh. Iyalah. Kalau dari perspektif pendidikan sendiri gimana? Menurut lo, Jib? Iya benar sih, itu kan video-video kayak gitu bisa diakses sama siapa aja kan. Apalagi kalau anak-anak yang ngeliat, mungkin efek pertama yang dilihat kesannya adalah lucu nih, lucu kayak gitu kan. Jadi ketawaan gitu, monyet dikasih makan saus lucu ya lucu, terus disebarin ke teman-temannya gitu kan. Itu bisa jadi lama-lama yang tadi kata Mbak Mi nggak ada symptoms atau disorder apapun, nanti jadi terdevelop atau berkembang lama-lama karena menganggap itu wajar gitu kan, lama-lama empatinya nggak ada gitu kan. Kalau kita kan di dunia yang kayak gini ya, we pick our battles gitu. Kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita lo sebagai pengacara atau orang yang punya pengetahuan tentang hukum, ya berarti kan lo bisa melakukan sesuatu dengan pengetahuan lo tentang hukum gitu Ran ya. Tapi kalau gue sama Rizka bergerak di pendidikan, lingkup kita at least yang orang-orang yang kita hadapin langsung itu anak-anak, murid-murid gitu. Ya kita masuk lewat situ sih kalau menurut gue ya. Iya, jadi mungkin kita berarti balik lagi ke di mana kita berada lagi gitu loh untuk ngelakuin sesuatunya. Iya. Dan yang penting kita udah tahu ada dasar hukumnya ada, terus apa namanya? Terus kayak langkah-langkah preventifnya apa kayak gitu. Misalnya kayak kalau lu dari orang-orang pendidikan gitu kan, mungkin lu bisa mulai edukasi lah gitu kan ke anak-anak sekolah atau orang tua murid gitu kan. Kadang-kadang tuh mereka tuh bukannya pengen kayak gitu, tapi simply mereka tuh nggak ngerti kalau ngerti aja salah gitu loh. Kayak misalnya ngajakin anak ke topeng monyet, lihat topeng monyet gitu, topeng monyet lucu ya gini-gini, terus diajaklah anaknya ngelihat topeng monyet kayak gitu. Padahal anak sekolah gue nggak ada yang nontonin topeng monyet. Oh beda. Anak sekolah yang lain. Dia kata babakan Madang juga ya kan. Dia namanya babakan Madang juga ya, maksud gue itu masih dianggap tapi sirkus ada dong, Riz. Anak-anak di situ ada yang nonton kan sirkus gue badutnya. Badutnya lu ya. Sampingan. Jadi maksud gue kayak banyak orang tua yang sebenarnya tuh nggak paham gitu loh kayak gitu-gitu. Lebih karena nggak tahu ya. Nah itu tuh simply, wah ini tuh tempat wisata. Gue tuh pengen ngajak anak gue untuk edukasi lah tentang monyet atau edukasi tentang lumba-lumba tuh kayak gini. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngerti itu nggak mengedukasi sama sekali gitu, karena kalau lu mau mengedukasi, contoh misalnya sirkus apa nih, lumba-lumba gitu kan, kalau lu mau mengedukasi anak lo tentang lumba-lumba tuh kayak gini loh, mamalia begini-begini, harusnya lu ngajarinnya yang as natural as it should be gitu loh. Jadi harusnya lumba-lumba itu naturally adanya di laut, dia itu hidupnya itu berkumpul dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi nggak yang kayak lumba-lumba itu naturally nggak loncat ke lingkaran api gitu loh. Kenapa lu menganggap itu edukasi ke anak lo? Itu yang gue hadapi. Maksudnya ada teman gue yang kayak gitu, bawa anak dan istrinya datang ke sirkus lumba-lumba, dan ketika ditanya ini untuk edukasi keluarga gue, terus gue bilang edukasi di bagian apa gitu loh, karena lumba-lumba itu nggak masuk ke dalam lingkaran api, loncat-loncat dan ketawa dan ditindihin sama pawangnya, nggak kayak gitu kalau lu mengedukasi gitu kan. Nah maksud gue mungkin ada beberapa aspek yang bisa kita lakukan di bidang masing-masing, kayak misalnya Randy di hukum atau lu berdua di pendidikan, mungkin bisa ya kayak masih tau lah ke anak-anak atau ke orang tua. Kalau orang tuanya kayak gitu, anak-anak dikasih tahu, nanti anak-anak kan dengan otaknya yang kritis bisa ngomong kayak, mah kan ini nggak boleh gitu, kan nonton
topeng monyet itu ternyata nggak boleh karena topeng monyetnya itu dikasih makannya cuma sedikit atau dia tuh diikat seharian gitu, segala macam kayak gitu-gitu sebenarnya bisa gitu kan untuk preventif ya. Gue jadi ingat ini sih. Pas lagi denger, kalau di sekolah gue kan lanjut sih. Ada kayak project akhir di kelas itu kan, kelas 5 tuh ada project akhir tuh exhibition gitu. Nah, di situ tuh anak-anak milih topiknya sendiri yang sesuai dengan concern mereka. Kayak misalkan dikasih tema tentang biodiversity. Di situ tapi cuma kotaknya biodiversity-nya aja. Terus anak-anak melihat ke sekelilingnya dia ada masalah apa sih di lingkungan kalian gitu. Nah, waktu itu tahun berapa gitu 2010-an gitu ya, ada anak-anak yang melihat bahwa yang tadi itu sirkus, lumba-lumba dijadiin sirkus atau hiu dijadiin makanan sama orang-orang di daerah tertentu gitu kan. Nah, itu dari concern mereka sendiri tuh muncul, akhirnya dijadiin satu topik, terus mereka research dengan didampingi sama gurunya. Akhirnya mereka ini kan menemukan fakta bahwa hiu yang mati itu lebih banyak daripada orang yang mati gara-gara hiu itu. Dan bahwa hiu itu nggak boleh dijadiin makanan dan sebagainya karena merusak ekosistem dan populasi. Nah, itu dari situ akhirnya mereka sampai ini tuh di exhibition, ke orang tuanya kan juga datang tuh otomatis ya, sama di sosial media juga mereka bikin gitu. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan yaitu karena ranah pendidikan, jadi lewat situ masuknya gitu. Dan anak-anak ini suatu saat atau dengan cara yang mereka bisa akhirnya menyebarkan juga ke orang-orang lain di sekitarnya gitu. Jadi campaigning gitu ya. Tapi ya, nih gue jadi keinget yang tadi yang quotes yang dari Peaky Blinders itu, we're all prostitutes, we're only selling different parts of our body. Gue mikirnya gini, kenapa kita bikin sirkus? Karena itu entertaining. Well, quote unquote ya, entertaining, dijual, dapat duit, yang bikin sirkusnya dan lain-lain. Sekarang gini, itu kan binatang yang dipertontonkan gitu kan. Now let's think about orang juga ada yang kayak gitu, manusia juga ada yang kayak gitu. Kita habis ngomongin tadi badannya harus dijaga kayak gimana, segimananya supaya tetap bisa entertaining, ya nggak? Karena bisa harus tampil terus-terusan, harus menghibur orang terus-terusan dan segala macam. Sampai ada yang diasuransiin ya anggota tubuhnya ya. Ya, exactly. Maksud gue, jadi maksudnya what's the difference then now? Gitu loh. Jadi sebenarnya akarnya bukan gara-gara lu nggak sayang sama binatang atau lu nggak sayang sama manusia, tapi ada satu hal yang nggak bisa, we're just never satisfied. We always want to be entertained. And we are doing that at the expense of someone else or something else. Ya, baik itu manusia lainnya atau hewan gitu, makhluk hidup lainnya gitu. Lo ngerti nggak sih maksudnya? Jadi maksud gue jadi mikir ya, jangan-jangan masalahnya tuh nggak cuma sekedar kayak lu nggak sayang hewan ya, lu nggak ngerti ya kalau lu tuh nggak harusnya, karena lu sharing the planet with these other creatures, you have to be taking care of them. It's more than that. It's kayaknya ada masalah yang lebih ngakar lagi menurut gue gitu. Ada industri yang memanfaatkan itu, yang they're making money out of it, and that's a very basic problem. I think, maksud gue sampai saat ini pikiran gue bisa berubah di perjalanan ke depannya, tapi maksud gue setelah gue denger kok jadinya kayak gini gitu ya, maksudnya gue mengkoneksikannya kayak gitu loh. Sebenarnya from regulatory perspective, salah satu inference-nya ya selama masih ada yang nonton gitu kan, berarti akan ada industri itu tetap bertahan. Kalau misalnya orang-orang nggak ada yang mau nonton lagi, orang-orang nggak ada yang mau ke sirkus, ya kayak porn lah, usaha itu akan bangkrut gitu kan. Ya kayak porn aja. Kenapa masih dibikin? Ya masih ada yang nonton, masih ada yang pakai. Iya, masih ada demand-nya kan. Jadi itu masih muter terus. Jadi sekarang kalau misalnya gue lihat ini bukan karena orang mau nyiksa binatang, tapi ada yang mau kayak gitu, ada yang memanfaatkan untuk dapetin duit dari situ, dan nggak melihat itu ya, well, we need to entertain the people and we need to make money as well.
and we can do both at the same time doing this one thing. Sebenarnya at the expense of these animals. Dari regulatory perspective itu kan kita bedain dulu antara penyiksaan dengan kebun binatang dan sejenisnya ya. Soalnya dalam peraturan itu kalau penyiksaan jelas itu lo menyiksa hewan, ada dampak yang lo timbulkan, cacat dan lain-lain, atau kalau kebun binatang tuh by default itu nggak dilarang. Jadi kebun binatang atau pertunjukan hewan, ya misalnya di salah satu daerah di Jakarta yang paling terkenal dan lain-lain itu by regulation itu nggak dilarang. Karena memang bentuknya bukan dalam konteks penyiksaan. Kita ngomongin prinsipnya dulu ya. Karena mereka itu dibentuk tidak untuk dalam konteks penyiksaan. Dan beberapa argumentasinya adalah itu untuk pembelajaran lah, studi dan lain-lain. Jadi benar kata Najib, kata Rizkia juga, karena by regulation itu tidak dipermasalahkan, konteks dari kebun binatang, pertunjukan sirkus hewan, dan lain-lain, maka kalau kita ngerasa bahwa yang dilakukan oleh kebun binatang ataupun pertunjukan hewan itu sebenarnya tidak dalam konteks pendidikan, ya yang dimatikan adalah marketnya gitu. Karena secara peraturan nggak mungkin ini dimatiin. Selama nggak dilarang ya nggak bisa lu tiba-tiba pengen ini harus ditutup karena ini tidak berkeprihawanan misalnya. It doesn't work like that gitu. From law perspective, as long as it is permitted ya boleh-boleh aja gitu. Jadi nanti kalau emang against, kalau kita maunya adalah ini harusnya sudah berhenti karena kita sudah mulai menyadari ini tunggal lagi bentuk pendidikan dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, ya campaign-nya dari marketnya dimatiin aja. Karena kita ngomong, we talk about industry lah, as long as mereka punya market, as long as the flow of money is there, ya industrinya kan tetap ada. Karena di beberapa negara, kayak misalnya US udah banyak lumayan, jadi ada kasus, kalau di US itu ada kasus paus pembunuh, apa sih bahasa Indonesia paus pembunuh? Orca. Itu bahasa Inggris. Orca itu ada dia ngebunuh trainernya dari pas pertunjukan. Pas pertunjukan si orkanya itu ngebunuh trainernya. Nah itu jadi kayak snap gitu buat orang-orang. Kalau sama trainernya aja dia berani, apa yang bisa dilakukan sama orang-orang di luar trainer? Kan trainer tuh kan orang selalu bilang enggak lah kalau dia dilatih dia akan jadi tame, dia akan jinak dan lain-lain. The fact bahwa trainernya dibunuh di depan orang-orang itu sudah jadi tanda bahwa these creatures itu nggak hidup di tempat ini seharusnya. Nah itu udah jadi, tapi again tidak dilarang di sana, tapi jadi kayak kasih movement orang untuk berhenti nonton. Once orang berhenti nonton udah nggak akan ada juga pertunjukannya, dan akhirnya tutup pertunjukannya, dan si orca yang 2 atau 3 orca yang masih ada tuh akhirnya dilepas ke laut gitu. Jadi ya bener, kalau mau movement dilakuin itu lu nggak bisa lakuin from legal avenue, lu nggak bisa lapor polisi karena by regulation tuh nggak dilarang kebun binatang dan pertunjukan hewan. Selama tidak dianggap penyiksaan ya, garis bawahnya. Kecuali lu tahu ini penyiksaan yang menimbulkan cacat pada hewan dan lain-lain, lu bisa laporin. Tapi dasarnya adalah balik ke tadi kita omongin pertama, gitu, larangan penyiksaan. Tapi tidak dalam konteks kebun binatang ataupun pertunjukan hewannya. Pengunjung kebun binatangnya sepi gitu kan. Jadi beberapa bulan lalu lah waktu pertengahan pandemi itu kan ada berita-berita tuh bahwa kebun binatang sepi pengunjung. Karena sepi pengunjung akhirnya pengelola kebun binatang nggak ada pemasukan dong. Dan konsekuensinya adalah hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu nggak diberi makan yang semestinya. Kayak misalkan harusnya sehari makan berapa kilo daging nih, tapi karena berkurang penghasilannya jadi separohnya atau sepertiganya gitu kan. Nah itu kan berarti tidak mengurus dengan semestinya. Itu termasuk perlakuan yang bisa dijerat hukum atau sanksi nggak? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Jadi di pidana itu ada konsep lalai dan ada konsep tindak pidana yang diinginkan. Jadi contohnya nih, kalau lu bawa mobil, lu nabrak orang tapi nggak sengaja, itu lalai. Tapi bisa dipidana. Bukan berarti lo nggak sengaja, lo nggak bisa dipidana, Jip. Atau lo secara intensional nabrak orang, itu juga bisa dipidana. Lebih tinggi hukumannya. Tapi lalai itu tidak menggugurkan hukuman, Jip. Jadi dalam konteks ketika ada hewan yang let's say mati, atau tiba-tiba kurus banget, tinggal tulang belulang karena nggak dikasih makan secara proper, secara prinsip bisa, karena ada kelalaian dari si pengurus kebun binatang untuk memberikan treatment yang seharusnya.
Tapi gue pribadi merasa ini harusnya jangan masuk pidana. Kenapa? Karena menurut gue dalam kondisi pandemi itu memang bukan kondisi yang memungkinkan bagi si kebun binatang secara proper ngurus hewannya. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya dipengenin sebagai bentuk penyiksaan ya. Jadi the best possible option ya jadinya kayak communal movement aja. Harus ada yang menggerakkan kayak kitabisa.com lah kalau di Indonesia, atau kalau di luar negeri kan ada yang namanya crowdfunding buat sama-sama memastikan si hewannya itu bisa dapat proper treatment. Tapi janganlah, gue sangat mendukung gerakan teman-teman gue untuk meminimalisir penggunaan pidana terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya lu nggak perlu dipidana sih untuk ini gitu. Kita concern sama si hewan-hewan yang tidak mendapatkan treatment seharusnya, tapi juga kurangilah apa-apa tindakan-tindakan yang dikit-dikit pakai pidana gitu. Penjara udah penuh lah, jangan terlalu sering hal-hal kayak gitu. Sama kayak mungkin kalau di kasusnya Mbak Ami kan soal si penyiksaan hewan, bisa dipidana atau enggak? Bisa jawabannya gitu. Tapi apakah harus dipidana atau enggak? Ini ada pertimbangan lebih lanjut. Tindakannya salah, tapi bentuk punishment-nya atau bentuk hukumannya apakah harus penjara? Itu yang perlu pertimbangkan lebih lanjut lah dari berbagai aspek. Apakah dengan dia misalnya ngasih makan saus ke monyet setelah di penjara dia nggak ngasih saus ke monyet, kan kita nggak tahu juga gitu. Intinya harus dihukum, tapi bentuk hukumannya itu kalau bisa dipertimbangkan lagi menurut gue. Jadi nggak serta-merta kayak gitu. Ya, misalkan izin kebun binatangnya dicabut gitu ya. Betul. Itu mungkin lebih ngena daripada pidana ya. Betul. Karena kalau di penjara tidak membuat si hewan-hewannya kenyang juga gitu. Justru kehilangan orang yang bertugas untuk mengurus mereka. Paling bagusnya crowdfunding sih. Tapi maksud gue regulation-nya itu dibuat seperti apa? Kan maksud gue gini loh. Kayak kita nggak bisa tahu hewan itu sebenarnya merasakan apa sebenarnya gitu kan. Mereka kan voiceless ya. Dia nggak bisa nunjukin dia ngerasain apa. Jadi kita mau bikin regulation kayak gitu tuh batasnya apa gitu. Karena contoh misalnya hewan-hewan yang diambil dari alamnya, dari habitatnya, dan let's say bukan di kebun binatang. Mungkin kalau kebun binatang udah ada aturannya untuk bikin kebun binatang seperti gimana supaya semirip mungkin sama habitat dia yang asli gitu. Tapi kalau diambil ke misalnya ke apa yang buat kolam tertentu, betul. Terus dia tuh harus ditransportasikan beberapa kali karena misalnya sirkusnya sirkus keliling kayak gitu. Terus dan itu kenyataannya ternyata ada beberapa hewan yang kayak gitu tuh ternyata terluka di dalamnya gitu loh. Entah dia tuh nabrak-nabrakin dirinya. Ini gue lagi ngomongin hewan laut ya. Entah dia nabrak-nabrakin dindingnya ke concrete tank yang tempat dia ditaruhin di situ sehingga dia jadi luka, dan itu tuh nggak kelihatan bagi penontonnya gitu. Dan itu ya selama ya tadi lu bilang selama masih ada regulasi yang tidak yang memperbolehkan bahwa sirkus tuh masih nggak apa-apa, nggak menyiksa kok. How can we know kita nggak menyiksa hewan itu gitu? Apalagi oke lah physically nggak bisa kelihatan, tapi apakah hewan itu happy? Apakah mereka itu merasa hidupnya itu maksudnya ya apakah mereka nyaman gitu? Kita nggak pernah tahu akan hal itu. Yang kita tahu adalah hewan itu kelihatan masih mau aja kok kita suruh atraksi ini itu atau akrobat lalala gitu kan, ya mereka masih fine-fine aja, kita ngasih makan dia kok gitu. Maksud gue kita nggak pernah, gue nggak tahu ya, kita nggak pernah benar-benar paham gitu lah hewan itu ngerasain apa. Tapi setahu gue ya, maksudnya ya bisa dikoreksi juga kalau gue salah ternyata. Gue suka lihat gitu, ya mungkin sumbernya juga harusnya gue cite sih, tapi gue nggak bisa. Tapi kayak yang perlakuan yang dikasih ke mereka itu misalnya kayak makanannya juga nggak yang kayak kalau misalnya mereka bebas di alam gitu loh. Makanannya misalnya kalau misalnya mereka bebas di alam kan mereka bakalan makan masuk dalam food chain. Berarti mereka akan makan yang tersedia di alam. Kalau ini dikasihnya misalnya pelet gitu, kalau ikan gitu kan. Atau lele kali. Jadi maksudnya bukan maksudnya nggak ada sih contohnya mereka makan jadi kalau mereka nggak hunting sendiri kan. Iya, dan gue juga pernah, karena ini ada salah satu, karena gue ngajak biologi ada juga pelajaran ini, jadi ada bedanya juga gitu loh. Misalnya ini waktu itu contoh soalnya itu adalah ikan. Jadi ikan yang dilahirkan dan dibesarkan di alam bebas
sama ikan ini yang kita maksudnya dikondisikan begitu, itu mereka juga punya kemampuan yang akhirnya berkurang begitu loh. Pada saat mereka dilepas lagi ke alam bebas, mereka nggak sejago orang-orang ikan-ikan yang memang udah dari sananya ya viral gitu, jadinya nggak sama kayak mereka. Jadi maksud gue kan artinya pasti ada perubahan behavior juga dong dari si hewan-hewan ini kalau mereka diperlakukannya kayak gitu dengan makanannya beda, maksudnya nutrisi yang beda itu akan berefek juga. Maksudnya pasti outputnya juga beda dong, outcome-nya beda juga. Lu dikasih makan pelet sama lu dikasih makan apa aja deh yang ada di alam yang memang mereka udah kodratnya mereka makan barang-barang itu ya gitu, ngerti ya sih? Jadi kayak ya orang ngelihatnya ya dikasih makan, tapi kan maksudnya apa nutrisinya benar. Gue juga suka lihat tuh kayak misalnya ternyata mereka tuh makannya tuh ternyata sedikit gitu, makanya mereka kayak kurus lah atau apalah kayak gitu. Ya, gue gimana ya, gue nggak bisa percaya 100% sekarang sama orang yang kayak tadi ya. Trust anyone ya. 100%. Ya maksudnya ya dia ngeliat oh ya ini dia happy, dia sehat, makanannya dikasih makan kok, dikasih minum yang bagus kok segala macam, tapi lu nggak bisa mengukur itu gitu loh, karena kita manusia, we don't understand them gitu loh. Yeah. Terus sama kayak misalnya gue pernah dengar cerita bahwa hewan-hewan laut yang dijadiin sirkus itu mereka ditaruh di tank, di mana tank itu dikasih kaporit gitu. In their real habitat nggak ada kayak gitu. Contoh kalau misalnya hewan laut ya, dia tuh di air laut gitu, bukan di air kaporit. Mata lu aja perih kalau lama-lama ada di air kaporit gitu kan. Apalagi hewan laut yang biasanya hidupnya di air laut yang acidity-nya sekian gitu ya. Dan kita nggak bisa mau lu air segitu dikasihin garam segambreng juga nggak bisa jadi air laut gitu loh. Maksud gua itu udah ngubah habitat dia, udah ngubah makan dia, udah ngubah behavior dia gitu. Dan itu jadinya kalau dia akhirnya dibalikin ke alamnya sendiri juga belum tentu dia bisa integrate back to their society gitu, to their habitat gitu. Jadinya kan ya terus-terusan aja deh kayak gitu dengan alasan bahwa ya alamnya dia juga udah nggak nerima dia lagi gitu. Maksudnya habitat dia juga udah nggak bagus. Jadi gue ambil kan tujuannya untuk nolongin dia supaya dia bisa dapat makan yang enak dari gue gitu. Padahal ujung-ujungnya sebenarnya dia ngambil mereka dari habitatnya untuk menghasilin duit sendiri gitu loh, karena ada demand entertainment tadi gitu. Iya sih, kalau gue boleh, ini dari perspektif hukum, kalau gue boleh simpulin sih, dalam konteks penyiksaan itu udah jelas gitu, udah kita punya dasar hukumnya di pasal 302 KUH pidana, pelarangan penganiayaan ringan dan berat terhadap hewan itu dilarang, dan lo bisa kena pidana. Di undang-undang mengenai kesejahteraan hewan juga diatur, tadi gue bilang, bahwa lo tidak boleh memanfaatkan hewan melebihi kapasitasnya, tidak boleh menggunakan bahan-bahan tertentu, dan lain-lain. Jadi dalam konteks penyiksaan itu, udah ada dasar hukumnya larangannya di Indonesia. Tapi ada garis yang perlu dianalisa kalau kita ngomongin kebun binatang ataupun pertunjukan hewan. Karena konteks mereka tuh tidak necessarily di Indonesia tuh dianggap sebagai penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan. Jadi kita nggak bisa pakai pasal yang gue sebutin tadi untuk dipakai sebagai dasar kita menolak kebun binatang atau pertunjukan hewan. Kalau kita mau pakai pasal yang gue sebutin tadi, itu harus benar-benar dibuktikan dulu nih, bahwa dalam prosesnya di kebun binatangnya kah, atau dalam proses pertunjukan hewannya sudah melanggar si pasal penyiksaan dan kesejahteraan hewan tadi yang diatur di KUH pidana dan juga di undang-undang. Karena by default di Indonesia zoo atau animal circus itu enggak by default dilarang. Mungkin agak beda approach-nya di negara lain kalau memang ada gitu sih.